Salam Skapsa, bisa satu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas hand tool. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Mari kita lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif atau PDTO kelas 10 semester Gasal. Ini kompetensi dasar mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Selanjutnya, apa tujuan anak-anak nanti bisa melihat video ini? Yaitu yang pertama, menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif, yaitu nanti sesuai dengan speknya alat. Biasanya ada yang tertera bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing alat. Ketiga, memeragakan penggunaan alat sesuai dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, memperhatikan K3, dikatakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi seorang bengkel mekanik itu jangan sampai lupa SOP-nya, yaitu K3. Oke anak-anak, selanjutnya pendahuluan. Di setiap unit kompetensi perbaikan kendaraan otomotif dikenal ada dua jenis alat bantu, yaitu alat tangan dan alat tenaga. Jadi ada dua pembagian, hand tool sama power tool. Selanjutnya, pengertian hand tool itu sendiri, yaitu spanner. Dikatakan spanner adalah peralatan yang sumbernya dari tenaga manusia. Itu istilahnya adalah alat tangan, seperti pada kunci ring maupun kunci pas. Berikutnya, power tool. Power tool ini peralatan yang bersumber dari tenaga listrik ataupun dengan tenaga pneumatis. Jadi power tool sama hand tool jelas tidak sama. Yang power tool menggunakan tenaga listrik, kalau yang hand tool adalah menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. Oke anak-anak, selanjutnya jangan sampai lupa tugas yang pertama, silakan dikerjakan di Google Classroom. Segera dikerjakan dan jangan sampai lupa. Yang pertama adalah sebutkan nama peralatan yang tergolong kunci spanner. Yang kedua, jelaskan apa perbedaan alat tangan dengan alat tenaga. Jangan sampai lupa, silakan dikerjakan lalu di-upload di Google Classroom sesuai dengan tempat kelas kita masing-masing. Selanjutnya, di sini Bapak mau menjelaskan bahwa ada obeng ketok atau impact driver. Di sini obeng ketok yang fungsinya atau kegunaannya adalah mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih. Ini fungsi dan kegunaan pada obeng ketok. Jadi gambarnya seperti itu, ada gagangnya dan ada mata ketoknya atau mata obengnya. Cara mengaplikasi adalah memutar gagang obeng ke arah yang mengencangkan atau dalam bentuk mengendorkan, kemudian menahan dengan tetap menekan. Selanjutnya ujung gagang obeng itu dipukul sehingga mata obeng dapat diganti-ganti sesuai dengan ukuran yang pas dengan kepala skrup. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan sesuai dengan objek yang kita kerjakan, bahwa nanti ada yang berupa mata min, ada yang berupa mata plus. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu scrap. Di sini adalah istilahnya dalam bahasa Inggris gasket scraper. Alat ini digunakan untuk melepaskan material, terutama pada gasket ataupun cat ataupun lemak ataupun gemuk ataupun dempul yang menempel pada kendaraan. Kemudian kita gunakan secara manual, itu seperti kita menggunakan mengeruk ataupun mengelontoki yang namanya alat-alat yang tergolong pada material yang tidak mudah kita jangkau dengan tangan. Kita gunakan scrap atau gasket scraper. Selanjutnya ada trip gauge. Alat ini digunakan untuk melihat
ulir baut yang sekiranya tidak mudah kita lihat atau tidak kita ketahui. Ini kita bisa menggunakan thread gauge. Ini terutama pada ulir pada setiap macam bentuk baut. Oke, selanjutnya yaitu filler gauge. Filler gauge ini digunakan untuk mengukur celah ataupun kerenggangan kecil di antara dua komponen. Misalnya jarak di antara valve stem dan lengan pemutus atau rocker arm, yaitu tapet atau kerenggangan katup. Alat ini memiliki ukuran ketebalan yang tertera pada masing-masing lembaran, sehingga untuk menggunakan tinggal menyelesaikan ataupun menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi alat itu. Jadi kita nanti bisa menggunakan filler gauge ini pada saat praktek, bisa saja untuk mengukur celah katup, bisa saja untuk mengukur celah busi, dan bisa saja kita nanti bisa untuk mengukur celah di antara gigi sinkromes pada transmisi. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ada starting pump. Di sini adalah alat penggores. Jadi fungsinya adalah untuk menggores lembaran plat. Jadi bagaimana nanti ini kita kalau menggergaji ataupun memotong plat, kita harus menggunakan starting pump. Itu adalah untuk sebagai supaya pemotong kita supaya rapi dan tidak terlalu berlego-lego ataupun berbelok-belok. Jadi kita menggunakan starting pump. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ada tugas 2. Silahkan nanti kerjakan di Google Classroom, yaitu 1. Jelaskan cara penggunaan obeng ketok saat melepas skrup. Jadi anak nanti bisa menjelaskan kegunaannya dan bagaimana cara menggunakan obeng ketok itu. Yang kedua, sebutkan ukuran ketebalan filler gauge yang tertera pada masing-masing lembaran. Jadi seperti gambar itu tadi, Bapak jelaskan bahwa ada filler gauge. Ini setiap lembaran itu memiliki masing-masing ukuran. Silakan dikerjakan di Google Classroom dan jangan sampai ketinggalan maupun jangan sampai lupa. Oke, silakan anak-anak, kita lanjutkan yaitu macam-macam tang. Di sini ada tang potong atau shape cutting tears. Ini adalah digunakan untuk melepaskan dan memasang cutter pin memotong selang yang berdiameter kecil. Pipa tembaga baja berdiameter kecil, mengelupas isolasi dari kabel. Jadi ini multifungsi. Jadi kalian nanti bisa menggunakan ini dan bahkan barangkali sudah pernah menggunakan alat tang ini. Ini adalah yang sangat simpel dan fungsinya adalah ganda. Jadi bisa memotong kawat maupun bisa memotong pipa yang berdiameter kecil. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu tang kombinasi atau combination tear. Tang kombinasi ini adalah fungsinya untuk memegang beda rata, yaitu sebagai memegang pipa, pemotong samping atau set cutter, dan sambungan atau pemotong kabel atau wire cutter. Alat ini juga bisa untuk melilit dan memotong kabel. Jadi alat ini nanti tang ini halnya seperti tang pemotong tadi, tapi juga bisa untuk melilit, yaitu berbagai macam kabel, menggenggam komponen-komponen bulat yang berukuran kecil dan membengkokkan logam yang diameter dan ukurannya tipis. Jadi kita bisa menggunakan tang kombinasi. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu tang cucut, itu yang bentuknya seperti runcing ya, panjang, dan bahasa Inggrisnya ada long nose tear, jadi yang memiliki hidung panjang. Dan ini adalah digunakan untuk pekerjaan ruangan-ruangan yang sempit, juga untuk membengkokkan dan membentuk kabel ataupun lembaran besi yang sangat lunak. Kita bisa menggunakan tang cucut yang seperti bentuknya atau hidung yang panjang, itu namanya tang cucut. Selanjutnya tang sambungan slip atau slip joint tear. Di sini alat yang digunakan fungsinya adalah mencengkeram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar
untuk mencengkeram komponen-komponen yang lebih besar. Jadi tang ini bisa untuk mencengkeram yang lebih kecil maupun untuk mencengkeram yang lebih besar. Kita gunakan tang sambungan slip. Selanjutnya tang air. Di sini ada bahasa Inggrisnya adalah interlock joint pierce atau multi grip. Alat ini digunakan untuk membengkokkan kabel, melepas dan memasang klip atau spring dan crimping atau sambungan listrik. Jadi ini biasanya digunakan pada pekerja PLN ataupun pekerja di instalasi listrik. Kita menggunakan yang namanya tang air. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu fish grip atau locking brace. Ini yang bentuknya gambar seperti tang, dikatakan kalau di bengkel dikatakan istilahnya tang betet. Ini adalah digunakan sebagai skrup bangku atau fishnya portable, berukuran kecil, menahan komponen yang jelek, kemudian dibor dan dipotong. Ini biasanya digunakan untuk memegang atau mencengkeram yang berupa skrup yang biasanya berdiameter sedang maupun besar. Kita gunakan fish grip ataupun tang betet. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam palu. Di sini ada palu konde atau ball pin hammer seperti gambar ini, digunakan untuk membulatkan paku keling. Di sini fungsi dari ball pin adalah membulatkan paku keling atau rivet. Kemudian membentuk logam, memukul dan pahat, serta fungsinya sebagai lainnya yang sejenis. Jadi fungsi dari palu konde ini bisa untuk membulatkan paku maupun bisa membulatkan sejenis paku lain. Kita gunakan palu konde seperti pada gambar berikut ini. Silahkan disimak. Dan selanjutnya yaitu palu kuningan. Jadi palu kuningan atau dikatakan sebagai brass hammer digunakan untuk pemukulan yang kekuatannya sedang maupun mencegah agar tidak rusak pada komponen-komponen yang dipukul. Jadi di sini adalah speknya kekuatannya sedang sehingga tidak berat pada saat untuk memukul komponen, sehingga komponen yang dipukul itu tidak terlalu keberatan ataupun sehingga menjadi pecah. Ini kita gunakan yang namanya palu kuningan. Jadi beratnya agak sedang. Oke, selanjutnya ada plastik hammer. Jadi dikatakan sebagai palu plastik yang serupa dengan brass hammer, namun ditujukan hanya untuk pemukulan ringan. Ini biasanya untuk pemasangan komponen, pemasangan sebuah piston, overhaul engine, kita gunakan pada plastik hammer. Oke, anak-anak, selanjutnya ada palu kulit. Di sini raw bit hammer digunakan untuk memukul permukaan benda yang sangat halus atau bahan-bahan lunak tanpa mengakibatkan kerusakan. Jadi di sini ada yang berupa palu kulit. Ini palu yang terbuat dari kulit, biasanya terbuat dari kulit binatang ataupun pada kulit yang sekiranya kulitnya itu tebal. Jadi bisa dipukul untuk benda-benda yang sangat halus, seperti halnya pada palu plastik tadi. Oke, selanjutnya yaitu ada palu karet. Jadi palu karet dan palu plastik tidak sama, tetapi penggunaannya juga berbeda. Jadi palu karet atau rubber mallet ini bagian kepalanya terbuat dari karet, jadi berwarna hitam, keras, tapi sangat cocok memakai seperti pemasangan ban. Jadi pada ban kendaraan kita pukulkan dan kita gunakan pada palu karet. Oke, selanjutnya yaitu ada tugas 3. Jangan sampai ketinggalan tugas ini, silahkan dikerjakan dan di-upload di Google Classroom. Yaitu yang pertama, 1. Sebutkan jenis-jenis tang berdasarkan fungsinya. Jadi tadi Bapak jelaskan, kalian nanti bisa menyebutkan jenis-jenis tang, mulai dari tang potong sampai hingga terakhir nanti bisa kalian sebutkan dan di-upload di Google Classroom. Yang kedua, jelaskan apakah fungsinya dari ball pin pada palu konde. Jadi ball pin ini tadi seperti pada gambar di bawah ini, fungsinya untuk apa dan biasanya pada pekerjaan
yang bagaimana silahkan nanti dikerjakan dan jangan sampai lupa diupload di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai hand tool. Untuk pengumpulan tugas, silakan simak di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.